Halo semuanya, selamat datang di What If Animation. Banyak misteri dalam dunia Naruto yang belum dijelaskan di komik atau animenya. Karena itu, di sini kita akan membuat cerita fanfiction dalam bentuk animasi untuk menjawab rasa penasaranmu. Oke, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Wah, kau hebat sekali. Ya, dalam sekejap kamu bisa mengumpulkan uang sebanyak itu loh. Terlihat beberapa tumpuk uang di hadapan Kakuzu. Kakuzu hanya terdiam dan bingung dengan kelakuan Hashirama. Dia pun bertanya, "Untuk apa kau melakukan hal seperti ini?" Hashirama sejenak terdiam. Dia pun menjawab, "Aku selalu mengajak orang-orang yang ingin membunuhku untuk bermain judi." Kakuzu hanya terdiam mendengarkan. Karena aku menyadari, kebencian dan pertikaian adalah insting dari manusia yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Namun dalam era kedamaian, kekuasaan bukan lagi dimiliki oleh kekuatan, tapi oleh mereka yang memiliki uang. Uang? Ya, karena uang bisa memonopoli apapun. Manusia biasa akan bisa mengalahkan aku yang disebut sebagai Dewa Shinobi ini. Kau punya uang, kau punya kuasa. Kakuzu mencoba untuk tenang. Dia berkata dalam hati, Apa-apaan orang ini? Apa mungkin ini jebakan? Lebih baik aku ikuti permainannya. Lalu aku akan menunggu saat dia lengah. Kakuzu mendengarkan. Lihatlah, mereka semua adalah shinobi dari berbagai desa. Mereka juga memiliki tujuan yang sama denganmu. Tapi kita sudah beraliansi, lalu duduk dan bermain judi bersama seperti ini. Aku ingin orang-orang yang akan memulai pertikaian melihat jika dengan berjudi seperti ini, kita tetap bisa berperang untuk saling mengalahkan dan menguasai tanpa harus menumpahkan darah. Kakuzu tidak menerima pernyataan itu. Itu logika konyol. Perselisihan tidak akan mudah digantikan, karena tidak ada yang menjamin semua manusia akan menggantungkan dirinya dengan percaya pada uang. Hashirama dengan serius berkata, suatu saat kau akan mengerti. Tiba-tiba Tobirama memasuki ruangan. Kakak, apa-apaan ini? Apa dia juga penyusup? Ya, kami sedang bersenang-senang. Dengan marah, Tobirama berkata, sudah kukatakan untuk memasang kekai di sekeliling desa, agar hal seperti ini tidak terjadi terus. Dengan serius, Hashirama menjawab, pokoknya aku tidak akan memasang kekai, karena masih banyak orang-orang sisa peperangan yang belum bisa menerima kedamaian dunia shinobi. Aku justru akan senang jika ada orang-orang yang memiliki dendam pada Konoha datang dan menemuiku secara langsung. Aku ingin mereka melihat Konoha dan merasakan kedamaian yang telah kita ciptakan. Termasuk laki-laki ini. Tapi tidak semua orang bisa saling memahami hanya dengan duduk bersama. Biar ku singkirkan orang ini. Tobirama dengan cepat membuat segel jutsu, bersiap menghabisi Kakuzu. Hentikan Tobirama! Kakuzu melihat keributan itu dan berkata, "Ini kesempatan.
Dengan cepat, Kakuzu tiba-tiba menusukkan kunai di dada Hashirama hingga menembus badannya. Tobirama terkejut dengan apa yang terjadi. Aku tidak peduli dengan omong kosong kedamaian itu, karena desa kami tidak merasakannya. Masih banyak orang yang mati karena kelaparan. Hashirama perlahan membuka matanya dan dengan tatapan mengerikan dia berkata, "Aku benci sikap aroganmu itu, Tobirama!" Ledakan aura dahsyat keluar dari tubuh Hashirama. Dengan keras, Kakuzu terlempar dan menabrak dinding. Dia pun terluka. Kakuzu sangat terkejut, keringat dingin bercucuran. Semua orang hanya terdiam ketakutan. Terlihat dengan cepat luka di dada Hashirama beregenerasi dan sembuh total. Kakuzu yang melihat itu takjub. Lalu dia langsung lari pergi dari sana. Hashirama melihat Kakuzu yang pergi. Ia pun menghela nafas. Sial, aku jadi menakuti pria itu kan? Ini semua gara-gara kamu, Tobirama. Kalau seperti ini, citra Konoha akan terkenal buruk dan kasar. Orang-orang akan takut pada kita. Tidak masalah, yang terpenting adalah keamanan desa. Kau selalu saja berbicara begitu. Di sisi lain, Kakuzu terus berlari meninggalkan Konoha. Sepertinya tanganku patah. Dadaku sesak dan sulit bernafas. Apa-apaan orang itu? Ledakan auranya bisa menekan alur cakraku. Julukan Dewa Shinobi ternyata bukan main-main. Jika dia mau, aku bisa saja mati dalam sekejap. Para tetua brengsek, bisa-bisanya mereka memberi misi seperti ini. Kembali pada Hashirama. Salah satu shinobi bertanya, "Tuan Hokage, apa kita harus mengejarnya?" "Tidak perlu. Orang itu telah gagal dalam misinya. Dia mungkin akan mendapat hukuman dari desanya. Dan juga, aku sendiri yang akan datang ke Takigakure." Dengan tersentak, Tobirama berkata, "Apa maksud kakak?" Takigakure adalah desa kecil dan miskin. Wajar jika mereka belum merasakan efek dari kedamaian. Mungkin mereka dendam padaku. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan desa itu. Sebuah desa kecil sampai bisa punya ide mengirim orang dengan misi untuk membunuhku. Mereka pasti sudah sangat putus asa itu. Tobirama hanya terdiam. Aku titip desa padamu ya, Tobirama." Terserah kakak sajalah. Dengan wajah ceria, Hashirama berkata, "Yeay, sudah diputuskan, aku akan berangkat ke Takigakure."